Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lakesya Distia Putri. Saya dari kelas 10 absen 18. Jadi kali ini saya akan mempresentasikan tentang pertempuran sinkronik pertempuran 5 hari di Palembang. Nah, di sini pertama saya ada peta. Nah, di sini tuh eh, tempat kejadian untuk pertempuran 5 hari di Palembang. Ini Palembang dan yang berada di Sumatera Selatan. Jadi tanggal kejadian atau tanggal pertempuran itu pada tanggal 1 Januari 1947 sampai 5 Januari 1947. Sinkronik atau tanggal yang dipilih oleh saya itu 5 Januari 1947. Jadi di sini saya akan membahas 3 poin. Yang pertama ada latar belakang, hal yang terjadi, dan tokoh-tokoh yang terlibat. Yang pertama saya akan membahas tentang latar belakang terlebih dahulu. Awalnya, tentara sekutu melakukan ekspansinya ke berbagai wilayah bekas jajahan Jepang di Indonesia, salah satunya yaitu di Palembang. Sekutu berhasil sampai di Palembang pada 12 Oktober 1945 yang dipimpin oleh Letjen Carmichael bersama tentara Belanda. Konflik bermula saat Belanda ingin Palembang segera mengosongkan kotanya. Akan tetapi, keinginan Belanda ditolak oleh seluruh rakyat Palembang. Hal ini menyebabkan adanya insiden penembakan di Jalan Tengkuruk, di mana pejuang Palembang ini menyerbu dan mengepung pasukan Belanda yang bertahan di semua sektor yang telah mereka kuasai sebelumnya. Dan Belanda juga menyerbu pusat pertahanan tentara dan pejuang Indonesia di area Masjid Agung. Pertempuran terus berlanjut dengan menyisakan kehancuran sebagian besar kota Palembang, sehingga kedua belah pihak mengalami kekurangan pasukan logistik dan amunisi. Oke. Selanjutnya saya akan membahas hal yang terjadi pada tanggal 5 Januari 1947. Jadi, pada tanggal ini, kedua belah pihak ini mengalami kesulitan logistik dan amunisi, sehingga mereka memutuskan untuk melakukan perundingan. Nah, Indonesia ini mengirim Dr. Adnan Kapogani sebagai utusan dari pemerintah pusat untuk melakukan perundingan dengan pihak Belanda. Hasil perundingan menyepakati bahwa pasukan TNI dan pejuang lainnya harus mundur sejauh 20 km dari pusat kota, sedangkan ALRI, polisi, dan pemerintahan sipil tetap berada di kota Palembang. Pada mulanya, Belanda itu tidak menerima keputusan tersebut, tapi Bambang Utoyo selaku ketua delegasi Indonesia memberikan penjelasan dan alasan bahwa ALRI tidak mempunyai hubungan dengan TRI atau AD. Demikian pula polisi dan pemerintahan sipil perlu tetap di dalam kota untuk membantu Belanda menjaga ketertiban dan keamanan kota. Sedangkan pihak Belanda mendirikan pos-pos mereka sejauh 14 km dari pusat kota. Nah, mereka juga memutuskan gencatan senjata dilangsungkan pada 6 Januari 1947 mulai pukul 6.00 pagi hari. Oke, selanjutnya saya akan membahas tokoh-tokoh yang terlibat. Jadi tokoh-tokoh yang terlibat di pertempuran 5 hari di Palembang pada tanggal 5 Januari ini, pertama adalah Letnan Kolonel Bambang Utoyo, yang kedua Mayor Rasyad Nawawi, dan yang ketiga ada Dr. Adnan Kapogani. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih.